Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang alat kami yang mempunyai judul yaitu Rancang Bangun Pengendalian dan Pemantauan Secara Manual Alat Pengering Daun Teh Hijau dengan Sistem Refrigerasi berbasis PLC dan SCADA. Baik, untuk sebelum kita masuk ke alatnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Wibowo dari kelas LT3B. NIM-nya 331181117. Dan berikutnya ada rekan saya di sebelah. Nama saya Naramawati Libeti Putri, NIM 331181119. Berikutnya ada di sebelah kiri saya. Nama saya Muhammad Farid Al-Fatih dari kelas LT3B dengan NIM 3.31.18.1.16. Baik, langkah berikutnya kami akan menjelaskan tentang alat yang telah kami buat. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara mengendalikan atau menggunakan alat pengering daun teh hijau ini yang menggunakan sistem refrigerasi dengan berbasis PLC dan SCADA. Sebelum kita memasukkan atau menyalakan dengan switch ini, kita setting dulu untuk perpindahan solenoidnya. Di sini di layar laptop ini saya untuk perubahan dari solenoid 2 ke solenoid 1 itu ke suhu 39 derajat. Nah, setelahnya kita men-setting di thermo humidity control ini. Untuk men-settingnya kita mencet di sini ada dua tombol. Untuk yang sebelah ini, yang untuk nilai 43 ini untuk batas atas. Untuk mengaturnya kita tinggal tekan lama saja sampai dia berkedip, kemudian kita turunkan atau naikkan seperti ini. Untuk suhu atas kita set ke 43 derajat. Kemudian untuk set bawah seperti yang set atas tadi, sama ditekan bawah. Untuk menurunkan di sebelah kanan, untuk menaikkan di sebelah kiri kita set di angka 35. Setelah itu kita masukkan dulu program ke PLC dengan cara seperti berikut. Di laptop ini sudah ada tersambung dengan kabel M221, sehingga tinggal kita sambungkan saja, tinggal klik login. Setelah login ini ada proses untuk masuk ke PLC-nya dulu. Nah, setelah itu kita download program ke PLC dengan menekan tombol ini. PLC itu mohon maaf, yaitu PC itu PLC yang atau download. Ya, sudah. Setelah itu kita start control. Untuk yang pertama, kita nyalakan dulu switch auto atau manual. Berhubungan kelompok kami menggunakan manual, maka kita switchkan ke manual. Setelah itu, kita bisa menggunakan solenoid 1 atau solenoid 2. Tapi untuk lebih benarnya atau lebih cepatnya kita menggunakan SP2 dahulu. Setelah SP2 menyala, kita nyalakan kipas kondensor. Kemudian setelah kipas kondensor menyala, kita nyalakan kipas evaporator. Setelah kipas kondensor dan kipas evaporator menyala, kemudian kita nyalakan kompresor. Mengapa kita harus berurutan? Karena sistem ini kalau kita menyalakan kompresor dulu, nanti untuk jalur pembukaannya itu refrigerasinya akan butuh, sehingga kita harus membuka solenoid, kipas kondensor, evaporator, kemudian baru ke kompresor. Oke, baik. Untuk selanjutnya, setelah dijelaskan mengenai cara kerjanya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana aliran udara dari sistem refrigerasi kali ini. Baik, langkah pertama tadi kan menyalakan fan kondensor. Jadi aliran udaranya itu berasal dari uap udara panas yang berada pada kondensor. Udara panas pada kondensor ini akan ditarik keluar menuju outlet
dan outlet sebelahnya, dan nantinya akan menuju chamber. Nah, di dalam outlet kari ini terdapat kisi-kisi. Di dalam kisi-kisi ini luasannya sama dengan kisi-kisi yang berada pada chamber. Jadi bisa dikatakan aliran udara pada outlet dan kepada masukan chamber ini bernilai sama, seperti itu. Selanjutnya setelah masuk ke chamber, aliran udaranya berikut akan masuk ke outlet dari chamber. Berikut dari outlet dari chamber akan masuk kembali kepada siklus pada evaporator. Di evaporator kali ini terdapat udara dingin. Udara dingin ini akan memasuk lagi kepada kondensor. Nah, masuknya ke arah kondensor ini bertujuan untuk agar dari sistem pada kondensor kali ini tidak terlalu panas. Jadi akan adanya kestabilan akan terjadi seperti itu. Dan sistem ini terjadi secara looping dan terjadi secara closed loop. Maka dari itu sistem ini akan terus berputar seiring alat ini bekerja. Setelah 15 menit pengeringan, suhu pada temperatur humidity control menunjukkan pada suhu 39,2 dan kelembapan 32,9 pada keluaran kondensor. Berikut suhu yang ditunjukkan pada chamber. Suhu yang ditunjukkan adalah 38,3 derajat Celcius dengan kelembapan 21 derajat. Pada penunjukan suhu pada outlet kondensor yang menunjukkan 39, maka seperti yang telah disetting, kerja pada solenoid valve yang kedua berpindah kerja ke solenoid valve yang pertama. Berikut adalah suhu yang ditunjukkan pada temperatur humidity control pada outlet ditunjukkan pada temperatur humidity controller untuk outlet dari kondensor. Yang ditunjukkan suhu yang ditunjukkan adalah 41,4 dan kelembapan 31,9. Berikut adalah suhu pada chamber yang ditunjukkan 20 menit sebelum 5 jam pengeringan. Suhu yang ditunjukkan adalah 40,5 derajat Celcius dengan kelembapan 20 derajat. Pada 20 menit terakhir sebelum pengeringan selesai.